Oke, kembali lagi bersama saya. Kita lanjut lagi belajar tentang integrasi aplikasi. Jadi kalau di video sebelumnya Anda sudah belajar tentang mengapa kita membutuhkan atau perusahaan membutuhkan integrasi aplikasi, dan juga sudah dijelaskan beberapa jenis-jenis metode atau level integrasinya ya. Nah, di bagian kali ini, di video kali ini kita akan sedikit bahas tentang arsitektur, jenis-jenis arsitektur aplikasi integrasi ya. Oke, mari kita simak videonya ya. Oke, di video sebelumnya mungkin Anda sudah lihat beberapa metode integrasi atau jenis-jenis integrasi. Ada 4 level: data, API, method, dan user interface. Jadi kali ini kita akan spesifik bahas bagian ini, bagian arsitektur, dimana kalau Anda lihat dari topologi ini, arsitektur ada dua, yaitu point to point, yang kedua menggunakan middleware ya. Nah, nanti akan kita bahas, mungkin hanya sebagian ini dulu aja ya, point to point dan middleware. Nah, di sini sebenarnya kalau Anda lihat bahwa arsitektur, jadi kalau kita bicara arsitektur itu bicara secara physically ya, secara physically atau secara bentuk. Secara bentuk, arsitektur ini akan membahas bagaimana antar sistem itu terhubung atau tersambung ya. Jadi kalau kemarin disebut ada dua pulau, dua sistem. Nah, bagaimana mereka akan tersambung ya. Jadi sebenarnya pilihannya sebenarnya ada dua ya, apakah tersambung langsung atau menggunakan perantara ya, perantara atau disebut di sini sebagai middleware ya. Jadi saya ulang lagi, apakah antar sistem akan tersambung langsung atau masih menggunakan perantara ya. Oke, kita akan bahas secara singkat satu persatu ya. Nah, di video sebelumnya mungkin Anda sudah lihat ini, materi tentang ini, arsitektur integrasi aplikasi. Jadi di sini bisa Anda lihat ya, bahwa kita bisa mengintegrasikan secara langsung dari dua aplikasi ini ya. Aplikasi produksi ke SDM ini bisa secara langsung, baik di level database maupun di level aplikasi atau API ya. Nah, di sini kita sebut integrasi ini karena langsung, atau istilahnya ini sebuah point to point ya. Jadi langsung ya. Jadi di sini tidak ada perantaranya. Jadi saya ulang lagi, di sini komunikasinya adalah secara langsung atau istilahnya point to point ya. Point to point ya. Oke, jadi istilahnya adalah point to point. Nah, beda dengan di sini, kalau misalnya kita membutuhkan middleware di sini atau perantara, berarti artinya mereka terhubungnya sebenarnya ada perantaranya dulu ya. Jadi ada jembatan dulu, jembatan di tengah yang akan menghubungkan antara dua belah pihak ini ya. Jadi kalau ini sih kita gambarkan di sini istilahnya kita menggunakan perantara ya atau middleware di sini. Jadi komunikasinya ada yang menjembatani dulu. Jadi kalau misalnya kita lagi ngobrol sama orang, jadi tidak langsung ngobrol ya, tetapi di sini ada orang ke pihak ketiga yang menjadi perantara atau sebagai jembatan dulu ya. Oke, mungkin ada banyak tujuan, misalnya kalau kita ngobrol dengan pihak ketiga supaya ada filter ya, misalnya yang disampaikan hanya yang baik-baik saja atau yang positif aja, ini contoh aja ya. Jadi tidak semuanya difilter. Atau kadang-kadang seperti ini, ada kadang-kadang saya pengen ngomong sekali tetapi ini bisa diteruskan ke berapa banyak orang ya, jadi istilahnya sebagai routing ya, routingnya. Nah, jadi bentuknya nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini ada middleware di tengah, di mana nanti masing-masing aplikasi. Nah, di sini komunikasinya ke middleware dulu. Jadi komunikasi middleware dulu. Sebelah sini juga sama. Nah, sebelah sini juga sama. Jadi di sini masing-masing akan berinteraksi ke middleware dulu ya. Dan dari middleware ini nanti dia akan yang melanjutkan ya, meneruskan pesan-pesan atau meneruskan permintaan-permintaan ini ke aplikasi sebelahnya ya. Jadi ada semacam komunikasi yang dijembatani. Oke, kita sedikit bahas agak sedikit dalam arsitektur integrasi point to point ya. Nah, ini contoh ya di video sebelumnya, ini sedikit kita ulang-ulang terus biar Anda paham. Jadi di sini aplikasi produksi dan aplikasi HR atau SDM ini bisa Anda integrasikan secara langsung ya. Jadi kalau ini saya gambarkan garisnya adalah langsung di sini ya. Ini ada gambar garis secara langsung ya. Ya, jadi di sini ketika ada dua aplikasi production ke SDM, di sini akan dibutuhkan integrasi secara langsung ya. Jadi secara arsitektur, jadi saya ulangi ya.
secara arsitektur mereka terhubung secara langsung ya. Maka di sini dibutuhkan bahwa hanya membutuhkan satu link atau satu poin ya, satu point to point ya. Jadi di sini disebut sebagai integrasi dari satu poin ke poin yang lainnya. Nah, ini saya ulang kembali. Di sini adalah jika ada dua aplikasi saja ya. Contoh di sini. Nah, ketika ada dua aplikasi maka hanya membutuhkan satu koneksi aja atau satu link ya, satu komunikasi dari aplikasi satu ke dua ya. Nah, bagaimana jika jumlah aplikasinya banyak atau lebih dari dua misalnya ya? Kita contohkan, misalnya contoh di sini. Nah, di sini ada satu tambahan aplikasi marketing ya. Nah, aplikasi marketing awalnya hanya pengen terkoneksi dengan produksi misalnya ya. Berarti ini ada tambahan dua ya, integrasi yang kedua. Tapi suatu saat aplikasi marketing ini pengen tersambung juga ke aplikasi HR atau SDM ya. Berarti kita harus membuat link juga ke sini ya. Oke, ini link nomor 3 ya. Jadi di sini bisa Anda lihat bahwa ketika ada 3 aplikasi, 1, 2, 3, production, SDM dan marketing, kita membutuhkan link atau point to point sebanyak 3 buah ya. Jadi ini kalau kita berkembang aplikasinya atau sistemnya, jadi link komunikasinya juga akan berkembang ya. Jadi misal di sini marketing ke SDM kan punya link sendiri ya. Marketing ke production punya link integrasi sendiri ya. Oke, ini pasti ada pertanyaan lagi. Gimana kalau nambah satu lagi? Nah, nambah satu lagi. Misalnya ada aplikasi terkait dengan keuangan atau finance ya. Pada awalnya aplikasi keuangan pengen disambungkan ke marketing. Jadi ini ada linknya sendiri, 4. Kemudian di sini aplikasi keuangan ada kebutuhan lagi nih disambungkan atau diintegrasikan ke sistem SDM misalnya. Jadi ini jadi link kelima. Nah, ada satu lagi yang belum terhubung nih. Ini ya. Nah, di sini ya, dari aplikasi production ke keuangan. Jadi ini adalah integrasi yang ke-6 atau link yang ke-6. Jadi bisa Anda lihat ketika ada 6 aplikasi maka dibutuhkan point to point sebanyak 6 buah ya. Oke. Dalam faktanya atau dalam praktiknya ya kadang-kadang ini sih tidak ada masalah dan kadang-kadang sampai hari ini pun beberapa perusahaan masih menerapkan seperti ini ya dengan segala resikonya dan segala konsekuensinya ya. Oke, di sini ada contoh integrasi point to point. Di sini misalnya contoh billing ya, customer billing ini menggunakan SAP atau ERP. Kemudian di sini ada aplikasi legacy menggunakan IBM, kemudian ada call center, ada e-commerce, ada aplikasi supply chain management, ada aplikasi customer database, ada aplikasi sales order processing. Nah, ini bisa Anda lihat ya. Memang di sini kalau dicontohkan ini tidak semua langsung terhubung, tetapi di sini ada kebutuhan misalnya untuk saling menghubungkan antar sistem ya, antar sistem atau antar aplikasi ya. Jadi sebenarnya memang kalau integrasi point to point itu memang sangat simpel ya, kalau cuma sedikit ya. Dan ini biasanya lebih praktis ya, implementasi cepat. Tetapi kekurangannya adalah semakin rumit ketika sistem atau aplikasi yang terlibat juga semakin banyak ya. Jadi kurang lebih kekurangan dari point to point itu seperti itu ya. Jadi kelebihannya saya ulang, jadi kelebihannya dia adalah sangat simpel, praktis, dan mungkin implementasinya bisa cepat ya, karena ini di sini kalau point to point hanya dari satu titik ke titik yang lain ya. Oke. Cuman ketika ini jumlahnya berkembang jadi semakin banyak, nah ini akan menjadi sebuah kerumitan tersendiri ya. Bisa jadi misalnya hal yang sama ini diminta oleh beberapa orang ya, beberapa bagian diminta hal yang sama. Nah, di sini kan sebenarnya berulang-ulang ya, daripada kita menciptakan link yang berbeda-beda, kenapa nggak diciptakan sebuah common link saja sebenarnya ya. Nah, jadi sebenarnya intinya sama ya. Ini dicontohkan kalau jumlahnya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jika semuanya dihubungkan, bisa Anda lihat ya. Jika semuanya pengen dihubungkan, di sini ada sekitar 10 ya, sekitar 10. Jadi contoh ya, ketika ada 5 aplikasi, maka dibutuhkan point to point sebanyak 10 buah ya. Jadi sehingga ini ada rumus sendiri ya untuk menghitungnya ya. Dengan sederhana kita bisa melihat bahwa jumlah interkoneksinya atau jumlah koneksinya adalah rumusnya seperti ini. Jadi kalau ketika ada 6, itu nanti bisa Anda hitung saja ada berapa. Dengan rumus ini kita akan menemukan jumlahnya adalah 15 ya. Ya, jadi saya ulang kembali. Jadi ketika ada 6 aplikasi, di sini dibutuhkan point to point sebanyak 15 buah ya.
Jadi kalau misalnya ada 150, bisa Anda bayangkan ada sekitar 11.175 buah point-to-point-nya. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya ini yang mengakses atau sistem yang terlibat adalah sangat banyak sekali ya. Nah, di sini kita akan bahas juga arsitektur integrasi menggunakan perantara middleware. Jadi di sini seperti yang Anda lihat tadi di bagian pemaparan sebelumnya, jadi kerumitan point-to-point itu akan semakin rumit ketika jumlah sistem atau ketika jumlah yang terlibat, jumlah aplikasi itu semakin banyak ya. Jadi penggunaan point-to-point kadang menjadi kurang efektif ya. Nah, di sini middleware ini akan kita gunakan sebagai solusi untuk jumlah yang terlibatnya banyak ya. Jadi kalau jumlah yang terlibatnya banyak, sangat disarankan menggunakan middleware ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi nanti setiap aplikasi, nah misalnya ini ya, aplikasi production ini terhubungnya ke middleware. Aplikasi HR terhubungnya ke middleware. Aplikasi keuangan terhubungnya ke middleware. Aplikasi marketing terhubungnya ke middleware. Nah, nanti tugasnya middleware ini yang akan menyambungkan ya. Jadi misalnya ada komunikasi dari marketing pengen sambung ke HR, ya nanti lewat middleware dulu ya. Jadi middleware-nya nanti yang akan menyambungkan ke sini. Demikian juga dari sini misalnya mau kemana nanti bisa disambungkan lewat middleware ya. Jadi middleware ini seperti pengatur di posisi tengah ya. Ya, jadi dengan middleware ini saya ulang kembali, jadi aplikasi cukup tersambung satu saja yaitu ke middleware ya. Jadi kita nggak perlu bikin sambungan langsung ke tempat yang lain ya. Jadi kita hanya cukup terhubung ke middleware ya. Nah, di sini saya sampaikan ulang bahwa middleware ini bisa dianggap sebagai perantara antara beberapa sistem ya. Jadi sebagai perantara antar beberapa sistem. Jadi dia sebagai penengah ya, penengah atau perantara ya. Jadi nanti di dalamnya ada apa? Di dalamnya misalnya ada logika integrasi ya. Jadi logika integrasi nanti ada di sini. Termasuk yang tadi saya sampaikan, misalnya kalau dari sini mau nyambung kemana ya nanti diatur sama middleware ya. Termasuk di dalamnya nanti bagaimana routing atau mapping dari mana ke mana. Jadi misalnya aplikasi marketing ini bisa aksesnya kemana saja, ini bisa diatur juga di bagian middleware ya, bagian routingnya. Kemudian kadangkala menyediakan fitur transformasi. Nah, ini kadang-kadang ya. Ada juga middleware yang berfungsi sebagai fitur transformasi. Kenapa fitur transformasi ini ada? Karena kadang-kadang memungkinkan ini ada perubahan bentuk misalnya ya. Jadi contoh di sini mengakses menggunakan teknologi apa, di sini menggunakan teknologi apa. Nah, supaya saling tersambung, saling terhubung. Nah, di sini kadang-kadang harus disediakan namanya transformasi bentuk ya, perubahan bentuk atau perubahan format. Contohnya misalnya di sini menggunakan XML, nanti di sini menggunakan JSON misalnya. Atau dari segi protokol, misalnya di sini menggunakan HTTPS, di sini menggunakan HTTP misalnya ya. Jadi ada perubahan bentuk atau perubahan format, ini juga bisa di-handle dengan middleware. Meskipun yang perlu Anda ingat, tidak semua middleware punya semua fungsi ini ya. Nanti ada beberapa middleware yang fungsinya hanya peruntukannya untuk apa ya sebenarnya ya. Oke. Nah, di sini saya ulang kembali, ini bentuk middleware ya. Ini middleware ada di tengah. Di sini ada sistem A dan sistem B. Bahkan di sini kalau misalnya ada database A dan database Y, ini juga bisa tersambung ya. Nah, kalau Anda lihat, nah yang bagian ini ya. Bagian ini adalah middleware dapat menghubungkan antara sistem ya atau application ya, antara sistem bisa, atau di sini kalau Anda lihat middleware ini juga bisa menghubungkan antara database ya, di level database juga bisa. Dan juga di sini middleware ada juga fitur yang digunakan untuk sebagai fitur gateway ya. Gateway ini nanti sebagai gerbang ya, gerbang keluar nanti untuk diakses ke pihak lain atau bagaimana ya. Atau sebaliknya ya, gerbang dari pihak luar masuk ke sistem misalnya ya. Nah, ini fitur dari sebuah middleware ya sebagai perantara sebuah sistemnya. Nah, contoh nih penerapan middleware di sini bisa Anda lihat ya. Di sini adalah middleware yang paling tengah. Kemudian di sini ada beberapa aplikasi ya. Jadi middleware di sini menghubungkan ERP application dengan aplikasi treasury ya, treasury management system ya. Dan bahkan di sini middleware juga bisa membantu secara head office dengan cabangnya misalnya ya. Nah, di sini disebut sebagai middleware tidak hanya memediasi antar sistem internal. Jadi ini anggap ini sistem internal yang warna biru ya.
Tetapi juga di sini kalau yang warna hitam ini juga middleware bisa juga untuk memediasi atau sebagai perantara ke sistem eksternal. Contoh misalnya pengen terhubung ke payment system, jelas payment system nggak mungkin dikerjakan di internal ya. Payment system itu harus menggunakan pihak eksternal. Kemudian ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalnya seperti ini Swift, Other Network, atau kadang-kadang pengen kita sambungkan dengan supplier atau customer kita ya. Jadi karena ini perusahaan pengen juga terhubung langsung dengan supplier kita atau customer kita ya, nanti dari pihak eksternal. Nah inilah fungsi middleware ya. Jadi middleware-nya akan membantu supaya juga di sini tidak langsung akses ke aplikasi di sini ya. Jadi ditembakkan dulu lewat middleware dulu ya. Jadi middleware ini seperti jadi perantara dulu ya, perantara dulu sebelum masuk ke sini ya. Nah, kita akan bahas contoh bentuk-bentuk middleware secara singkat dulu ya. Nanti detailnya akan kita bahas lebih banyak nanti di video selanjutnya ya. Contoh yang pertama adalah kita bahas tentang ESB ya. ESB ini apa? Adalah singkatan dari Enterprise Service Bus ya. Enterprise Service Bus ya. Ini sebagai salah satu bentuk contoh middleware. Nah, di sini Anda lihat di sini ada beberapa aplikasi ya. 1 2 3 4 5 6. Bahkan di sini dicontohkan dengan berbagai format yang berbeda ya, berbagai protokol yang berbeda. Di sini contoh HTTP, HTTP Secure, ada IIOP, mungkin di sini menggunakan MQ, Message Queuing, CMS. Nah, di sini MQ juga CMS. Nah, di sini ini di apa istilahnya dijembatani menggunakan namanya ISP ya. Nanti ada contohnya kita akan bahas menggunakan WSO22 ya. Ya, nanti akan dibahas di video selanjutnya, kita akan bahas spesifik bagaimana menggunakan atau WSO22 ini cara pekerjaannya seperti apa ya. Nah, ini contoh bentuk tools atau bentuk implementasi middleware yang disebut sebagai ESB ya, Enterprise Service Bus ya. Nah, contoh bentuk yang lain adalah di sini ada istilahnya adalah message broker ya. Jadi di sini message broker ini adalah sebagai jembatan antar beberapa aplikasi ya, 1 2 3 4 dan 5. Di sini dia sebagai message broker ya. Meskipun sesuai nama, dia memang fungsinya hanya sebagai untuk message saja ya. Jadi hanya sebagai broker atau sebagai penengah, tapi penengahnya di level message ya. Jadi dia hanya meneruskan pesan atau message atau data saja ya. Contoh di sini dia hanya meneruskan pesan atau data ya. Nah, di dalam beberapa tools message broker itu nanti juga dilengkapi dengan fitur antrian ya. Jadi dia punya kemampuan untuk menampung antrian. Nanti Anda akan belajar kenapa harus ada antrian ya. Supaya ketika nanti datanya sangat banyak atau aplikasi yang mengakses sangat tinggi, nanti bisa diantrikan dulu ya, diantrikan di sistem antrian di sini ya. Oke, jadi dia di sini dia sebagai seperti apa ya? Penerus pesan ya, meneruskan pesan misalnya dari mana untuk dilanjutkan ke siapa ya. Jadi contoh misalnya pesan dari aplikasi 1 untuk dilanjutkan ke aplikasi 4 dan 5 misalnya ya. Nah, nanti Anda bisa lihat beberapa contoh juga, misalnya nanti bisa kita latih juga. Ada beberapa contoh misalnya Active MQ misalnya ya, Message Queue, CMS, nanti ada Rapid MQ, ada Apache Kafka, dan mungkin masih banyak lagi tools yang lainnya. Jadi mungkin ini sebagai pengantar buat kita, buat Anda juga. Tool message broker nanti akan kita bahas lagi secara detail di video selanjutnya ya. Oke, jadi demikian Anda sudah paham arsitektur integrasi aplikasi. Jadi saya ulang, di dalam konsep ini hanya ada dua ya, yaitu aplikasi yang terhubung langsung atau point to point dan yang menggunakan perantara, yaitu istilahnya menggunakan middleware ya. Oke, jadi sekarang Anda sudah mulai paham bagaimana integrasi aplikasi dilihat dari sudut pandang arsitekturnya ya. Oke. Jika Anda masih ada yang ditanyakan atau masih belum paham, silakan berikan komentar di bagian deskripsi ya. Oke, terima kasih Anda sudah melihat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.